Pemirsa, mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanit merasa dikorbankan atas perbuatan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Ridwan pun menanyakan hal tersebut langsung kepada Sambo dalam persidangan lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Jaksa penuntut umum menghadirkan 9 saksi dalam persidangan pada pekan ke-7 kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Diketahui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua bersama-sama dengan Richard Eliezer atau Baradae dan Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf. Lalu fakta apa saja yang terungkap dalam persidangan ini? Apakah kemudian kesaksian di persidangan akan semakin memberatkan posisi Sambo? Saudara lupa kapan ditempatkan di penempatan khusus? Saya lupa yang mulia. Lupa, dan saudara dimasukkan ke sel berapa lama? Saya di penempatan khusus itu 30 hari yang mulia. 30 hari, kemudian saudara di sidang kode etik. Betul yang mulia. Saudara mendapatkan hukuman apa? Demosi waktu itu yang mulia. Demosi selama? 8 tahun yang mulia. 8 tahun. Atas kesalahan apa? Kurang profesional yang mulia. Kurang profesional. Di mana letak tidak profesional saudara? Mulai dari olah TKP yang mulia. Mulai dari olah TKP. Kemudian barang bukti diambil oleh pihak lain maksudnya saat kemudian itu, barang bukti diambil alih oleh pihak lain. Betul, ya. Ada lagi? Kemudian terkait dengan masalah LP yang mana saat itu dibilang tidak ada dasar LHP saat itu dalam pembuatan LP model A. Tapi pada saat itu setelah itu kita buktikan bahwa udah ada LHP, dasarnya ada LHP yang kita lakukan. Artinya saudara dianggap tidak profesional dalam melakukan penyidikan dan olah TKP pada waktu pertama. Ya, kurang lebihnya itu. Betul ya mulia. Dan saat ini saudara masih ditempatkan di? Saat ini kami di Yanma ya mulia. Di Yanma. Betul. Saudara sudah sudah sekolah Sespim? Sudah yang mulia. Dan saudara akhirnya terhambat untuk melanjutkan karir saudara. Betul yang mulia. Akibat peristiwa ini. Betul yang mulia. Baik, selanjutnya saudara AKP Rifaizal Samuel. Mungkin sebelum saya beralih ya. ke yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo yang mulia. Silakan. Untuk menyampaikan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik, ada lagi? Cukup. Itu saja. Oke, nanti akan dijawab. Terkait dengan pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silakan. Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik di semua proses pemeriksaan saya sudah sampaikan adik-adik ini nggak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sehingga harus terhambat. Tidak ada, saya sangat menyesal. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, saya sudah sampaikan ini di depan Komisi Kode Etik yang mulia, mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab, saya sudah sampaikan. Tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini saya pasti akan merasa goyang dan bersalah yang mulia. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan anggota. Terima kasih. Baik, itu ya. Baik, kembali ke Adik-adik saya nggak bersalah, saya yang bersalah. Itu diucapkan oleh Verdi Sambo dengan suara, kalau Anda mungkin bisa mendengarkan kembali, dengan agak bergetar menjawab pertanyaan dari adik asuhnya ataupun juga bawahannya. Tadi kita sudah dengarkan bersama-sama mengapa kami yang dikorbankan.
Tapi kemudian tentunya ini tidak bisa menghapus pidana yang akan diberikan tentunya oleh hakim, keputusan hakim kepada anak atau para anak buah Sambo. Tapi untuk bisa memberikan pandangan ini lebih lanjut tentunya selain Mas Heri yang masih bersama saya, sudah hadir juga narasumber berikutnya. Ada Bang Saur Siagian dari Tampak yang juga selalu mengawal kasus ini sejak awal. Selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Mas Mansur Febri selaku kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Febri. Selamat malam Mbak Putri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Febri. Baik, Bang Saur, bagaimana mendengarkan pernyataan tadi dari Verdi Sambo? Saya kira tabiatnya yang lama, kemudian minta maaf tapi koma. Dia bilang tetapi tetap harus bertanggung jawab tentang perlakuannya. Memang ya seperti itu, makanya mereka sekarang sebagai terdakwa. Ya. Cuman kan dari awal, bayangkan yang kita lihat hari ini sudah terang benderang rencana pembunuhan. Kemudian dengan cara menutupi rencana pembunuhan itu dengan proses, yaitu proses pelecehan seksual. Nah sekarang para saksi ini kan sudah kemudian bercerita tentang apa fakta-fakta yang mereka temukan. Iya. Nah oleh karena itu yang dari awal Mbak Putri, jangankan mengorbankan anak buahnya, saya bilang. Rencana soal pelecehan seksual juga mengorbankan istrinya, mengorbankan anak-anaknya. Inilah menurut saya kejahatan yang sangat luar biasa daripada Sambo ini. Kita lihat kan tadi tidak ada empati. Kalau dia konsisten, dia harus bilang, saya lah yang harus bertanggung jawab. Tetapi Anda harus tetap bertanggung jawab karena Anda tahu. Kalau dia sebagai seorang pemimpin mestinya, karena ini tahu ada rekayasa soal pembunuhan ini, kemudian dia harus bertanggung jawab secara pribadi. Karena dibilang kan, saya harga diri saya. Kalau memang dia punya harga diri, saya bilang dia harus bertanggung jawab, tidak melibatkan semua polisi di Jakarta Selatan, termasuk di Polda, termasuk orang lain untuk menutupi kejahatan-kejahatannya. Bang Saur melihat tidak konsisten antara kalimat di awal dengan kalimat berikutnya. Lihat tuh, makanya saya bilang ini yang saya bilang dia adalah selalu bisa bermain drama, selalu bermain emosi, seakan-akan soal pelecehan seksual itu ada benarnya. Ini yang saya lihat soal dia tadi minta maaf. Jadi hanya kembali bahwa dia tidak kemudian gentleman sebagai seorang pernah pemimpin, apalagi di Propam, bahwa dia bertanggung jawab. Gitu, Bang. Baik, bermain drama, sudah menyiapkan skenario memang Mas Febri di awal ini, Febri Sambo, tapi semua skenario ini mulai ambiar karena kalau kita lihat semakin hari, semakin berjalannya waktu, semakin ke belakang ini, satu persatu saksi ini juga semakin membuka keterangan-keterangan dengan benar. Fakta-fakta mulai terungkap satu persatu. Mas Febri. Ya Mbak Putri, kalau saya mengutip statement daripada ahli di UI, yaitu di kepolisian ini menggunakan birokrasi patronasi, abang adik asuh, itu tidak bisa kita pungkiri. Lalu skenario semakin hari ini semakin terbantahkan dan semakin ambiar. Ini terbukti dalam persidangan bahwa masing-masing mengamankan dirinya. Mereka telah terjebak terhadap sebuah skenario yang dibuat oleh petingginya yang sangat sulit sekali dan tidak mungkin mereka bantah karena ada hierarki yang tadi saya katakan adalah birokrasi patronasi. Jangankan ibaratnya seorang barada bisa menolak seorang perwira menengah, dia tidak berani. Kenapa? Ancamannya adalah saya takut dicopot. Kalau tidak salah Pak Ridwan Soplan menyampaikan, karena saya mengikuti hal tersebut, saya takut dicopot. Namun dalam persidangan ini tidak fair juga ketika para saksi ini mengatakan bahwa kenapa kami dikorbankan. Nah, saya tanya kembali, kenapa juga mereka tidak jujur ketika mereka sudah mengetahui, sehingga dapat membuka sebuah tabir yang ditutupi oleh sang jenderal ini semakin terang benderang. Kenapa harus hanya Barada E yang saat ini menjadi justice kolaborator yang harus membuka dari awal setelah dia mengakui kesalahannya? Kenapa baru mereka setelah dipatsuskan kemudian didemosikan mereka baru mulai berkata jujur? Apakah ketika ini tidak terbongkar mereka juga akan mengaminkan perilaku daripada
seniornya ataupun daripada sang jenderal ini, gitu Mbak Putri. Jadi kalau andai kata ini semua tidak terbongkar, sebenarnya mereka juga akan diam saja begitu ya. Baru sekarang di belakang ini ketika mereka berupaya untuk cari selamat masing-masing, baru mereka mengatakan itu Mas Febri. Tapi nanti mungkin Mas Febri bisa berikan tanggapan, Mas Heri juga bagaimana teori relasi kuasa ini kemudian juga bisa menjadi salah satu alasan mereka untuk cari selamat masing-masing atau mengamankan diri masing-masing. Kita akan bahas saat lagi.